Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek Libre yang telah kami buat, yaitu Presensi Ormawa. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anastasia Angela dengan NIM 23150930001 sebagai moderator dan rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gedewa Palguna dengan NIM 2215091094. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kade Yudi Rawudia dengan NIM 2215091095. Kenalkan, nama saya Ketut S. Mega Udayana dengan NIM 2215091103. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Wahyu. Silakan kepada Wahyu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum kami mempresentasikan proyek Libre-nya, di sini saya akan mendeskripsikannya secara singkat. Aplikasi perekapan presensi organisasi kemahasiswaan dari manual ke digital adalah sebuah sistem untuk memudahkan pengelolaan kehadiran oleh pengurus organisasi kemahasiswaan di Undiksa secara efisien, terorganisir, dan mudah diakses. Transformasi ini akan menyederhanakan tugas pengurus organisasi kemahasiswaan, menggantikan metode manual yang seringkali memakan waktu dengan solusi digital yang lebih kompleks. Nah, di sini kami sudah membuatnya, yang di sini ada namanya, durasinya, startnya, finish, dan juga resource name-nya. Nah, di bagian diagramnya, di sini kami telah membuatnya. Bisa dilihat pada layar. Sekian penjelasan dari materi dari saya, akan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Wahyu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tracking pada proyek Libre yang telah kami buat. Yang dimana di sini ada proyek aplikasi sistem presensi Ormawa. Yang dimana di sini kami sudah membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang namanya inisiasi, kemudian planning, kemudian analisis dan desain, kemudian pengembangan dan penyesuaian, dan yang terakhir itu adalah uji coba dan uji kualitas. Kemudian di sini untuk proyek yang kami lakukan itu total durasinya adalah 50 hari dengan proses inisiasi itu 7 hari, di mana dari tanggal 27 bulan 11 hingga tanggal 5 bulan 12. Di sini yang melakukan proses inisiasi itu ada yang namanya identifikasi kebutuhan. Untuk total durasinya itu adalah 1 hari. Untuk kebutuhan itu dari tanggal 27 sampai 27, yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Di mana untuk yang melakukan proses identifikasi kebutuhan ini adalah Wahyu dan Anastasia. Kemudian yang kedua itu adalah analisis stakeholder, di mana untuk total durasinya itu adalah 1 hari, yaitu tanggal 29 hingga tanggal 29 dari jam 8 hingga jam 5 sore. Untuk yang mengerjakan proses analisis stakeholder ini adalah sama, yaitu Wahyu dan Anastasia. Kemudian dari penyusunan visi dan misi proyek,
itu durasi yang diberlakukan adalah 1 hari, sama juga dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Yang melakukan proses penyusunan visi dan misi proyek dalam presensi Ormawa ini adalah Anastasia. Kemudian pemeriksaan lokasi dan pekerjaan, durasi yang diberlakukan adalah 1 hari, dari jam 8 hingga jam 5 sore. Yang melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan ini juga sama, yaitu Anastasia, dan melaporkan hasil inisiasi ke pihak terkait, yaitu total durasinya 1 hari, di mana tanggal 5 hingga tanggal 5 dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, yang melakukan hasil inisiasi ke pihak terkait itu adalah Anastasia. Kemudian yang kedua itu adalah planning. Dalam planning ini total durasinya yaitu ada 8 hari, yang dimana planning ini dibagi menjadi pembentukan tim, penyusunan project plan, membuat SOP, menentukan detail output system, menentukan infrastruktur, identifikasi resiko. Untuk membentukan tim, kami mengambil durasi sebanyak 5 hari, yaitu dari tanggal 6 bulan 12 Desember hingga tanggal 12 Desember. Yang melakukan pembentukan tim ini adalah ESA, kemudian ada namanya penyusunan project plan, yaitu durasinya sebanyak 6 hari, di mana dari tanggal 8 hingga tanggal 15, yaitu mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Sama, yang melakukan penyusunan project plan ini adalah ESA. Kemudian untuk membuat SOP, ini kami mengambil durasinya sebanyak 2 hari untuk membuat SOP-nya, yaitu dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Yang melakukannya itu adalah ESA. Kemudian untuk menentukan detail output dari sistem, itu juga total durasinya sebanyak 2 hari, dari tanggal 6 hingga tanggal 7. Yang menentukan detail output sistem ini adalah Wahyu. Kemudian menentukan infrastruktur 1 hari, yaitu yang melakukannya adalah Yudi. Dan identifikasi resiko itu juga sama, 1 hari, yang melakukannya itu adalah Anastasia. Kemudian melaporkan hasil planning itu durasinya sebanyak 8 hari, dari tanggal 6 hingga tanggal 15, yang melakukannya adalah Yudi dan Esa. Kemudian untuk analisis desain, itu total durasi yang kami gunakan adalah 21 hari, di mana dari tanggal 18 hingga tanggal 15 tahun 2024. Kemudian di analisis desain ini ada yang namanya analisis kebutuhan. Kami mengambil durasi sebanyak 15 hari, dari tanggal 18 Desember hingga 5 Januari tahun 2024. Yang melakukannya adalah Yudi. Kemudian di analisis kebutuhan, kemudian di desain arsitektur sistem, yaitu 3 hari, yaitu dari tanggal 8 hingga tanggal 10. Yang melakukan proses ini adalah Yudi dan Esa. Kemudian dari desain database, itu 1 hari, dari tanggal 11 hingga tanggal 11, yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Yang melakukan desain database ini adalah Wahyu, Yudi, serta Esa. Jadi ada 3 orang. Kemudian desain antarmuka pengguna 1 hari juga, dari tanggal 15 hingga tanggal 15, yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Yang melakukan desain antarmuka ini adalah Wahyu, Anastasia, dan Yudi. Jadi ada 3 orang research yang melakukan proses desain antarmuka ini. Kemudian pengembangan dan penyesuaian. Di dalam pengembangan dan penyesuaian ada implementasi sistem, pengujian fungsional, penyesuaian berbasis umpan balik user. Di mana total pengembangan dan penyesuaian ini durasinya itu adalah 6 hari, dari tanggal 16 Januari hingga tanggal 23 Januari. Di mana yang melakukan ini adalah dari Yudi, Esa, dan lainnya. Kemudian implementasi sistem Yudi dan Esa, kemudian pengujian fungsional itu sebanyak 2 hari, yang melakukan implementasi sistem pengujian fungsional itu adalah Yudi, Anastasia, dan Esa. Kemudian penyesuaian berbasis umpan balik user itu dilakukan sebanyak 1 hari,
Yang melakukannya itu adalah Esa dan Wahyu. Yang terakhir itu adalah uji coba dan uji kualitas, di mana total durasinya itu adalah 7 hari dari tanggal 25 Januari hingga tanggal 2 Februari. Yang dimana dalam uji coba dan uji kualitas ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu uji fungsional, uji performa, keamanan, uji pengguna, dan penyempurnaan. Untuk uji fungsional ini 1 hari, yang melakukannya itu adalah Wahyu dan Anastasia, kemudian uji performa itu Anastasia dan Esa, kemudian penyempurnaan itu dilakukan oleh Esa. Baik, itu saja presentasi dari saya terkait tracking. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang histogram. Nah, dari yang pertama ini Wahyu dari 26 November 2023 itu selama 2 hari, lalu 3 Desember 2023 ada 2 hari, 7 Januari 2024 ada 1 hari, 14 Januari 2024 itu melakukan 1 hari, 21 Januari 2024 itu melakukan 2 hari. Lalu untuk Anastasia di histogramnya, nah dari sini kita lihat dari 26 November 2023 dia itu melakukan lebih dari jam yang kerja dilakukan atau lebih dari jam yang ditentukan, lebih dari jam 8 sampai jam 5 itu lebih banyak mengambil jam untuk melakukan pekerjaan itu. Lalu yang kedua itu sesuai jam itu dari jam 8 sampai jam 5. Lalu di tanggal 3 Desember 2003 sama ada 3 hari. Lalu 14 Januari 2024 dia melakukan pekerjaan selama 3 hari. Dan lalu 21 Januari 2024 melakukan pekerjaan selama 2 hari. Selanjutnya ada saya sendiri, Yudi. Nah, dari 3 Desember 2023 sama seperti tadi, dia mengambil pekerjaan lebih dari jam yang ditentukan. Itu makanya di di histogram ini terlihat lebih. Di sini dari Desember 2003 itu mengambil 3 hari pekerjaan. Lalu dari tanggal 10 Desember, 17 Desember, 24 Desember, 31 Desember itu mengambil full dari jam pekerjaan yang kita tetapkan. Lalu lanjut dari 7 Januari 2024 mengambil 4 hari pekerjaan, lalu tanggal 14 Januari itu full pekerjaan, lalu arah yang lebih ini itu ngambil lebih dari jam pekerjaan yang ditetapkan, yaitu dari jam 8 sampai jam 5. Ya, Reza. Nah, dari sini kita lihat dari 3 Desember sama seperti tadi, lebih dari jam yang ditentukan, itu makanya histogram ini terlihat lebih. 10 Desember juga sama, dia mengambil full pekerjaan dari 1 minggu itu. 14 Januari 2024 ini ada mengambil 4 hari pekerjaan dan 1 hari lebih. Lalu 21 Januari 2024 mengambil 2 pekerjaan dan terakhir 28 Januari mengambil 3 pekerjaan lebih. Lalu ini untuk yang itu penyusunan atau pelengkapan dokumen, itu tanggal 3 Januari untuk persiapannya selama 2 hari. Lalu yang terakhir
pada 27 Januari 2024 mengambil 4 hari kerja. Sekian dari penjelasan saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pembahasan terakhir di sini yaitu pengukuran kinerja proyek dengan FIMI yang biasanya dilihat dari view dari setiap progres yang ada pada proyek ini, yang dimana juga akan memperlihatkan cost dari bulan ke bulan. Nah, untuk bagian yang pertama di sini Wahyu bisa dilihat untuk bulan pertamanya yaitu Senin tanggal 26 sampai dengan sampai dengan 12 Januari. Nah, untuk selanjutnya Anastasia. Nah, untuk bagian Anastasia ini dimulai dari tanggal 26 November, hari Senin, sampai dengan tanggal 26 Januari 2004. Untuk selanjutnya Yudi itu dimulai pada tanggal 5 Desember 2003 sampai dengan tanggal 19 Januari 2004. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir itu ESA itu diawali pada tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2004. Mungkin sampai segitu saja. Bisa saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Esa atas pembahasannya. Baiklah, mungkin itu saja presentasi terkait proyek Libre perekapan resensi Ormawa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk itu kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih.